Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat Waalaikumsalam pagi semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dan ini adalah materi pertama kita dalam mapel bisnis online di kelas 11 bisnis daring dan pemasaran. Ini merupakan sebuah dasar terlebih dahulu. Jadi nanti saya harapkan kalian itu paham dalam materi pelajaran bisnis online itu apa aja isinya, apa yang harus dipelajari, terus kemudian apa yang harus dipraktekkan. Nah, ini sebenarnya untuk materi bisnis online ini kelas 11 beda dengan yang waktu kalian kelas 10. Kalau kelas 10 hanya sebuah perencanaan. Kalau perencanaan bisnis itu lebih cenderung ke dalam offline. Jadi pembelajarannya offline ini tidak masalah. Tapi kalau bisnis online, uang jenenge online ini sudah masuk ke dalam mapel produktif bisnis daring. Jadi saya harapkan benar-benar ini nanti praktek langsung secara online, karena untuk sementara kita tidak bisa tatap muka, nanti untuk prakteknya bisa menggunakan HP atau nanti sesekali lah datang ke sekolah untuk di lab, tapi enggak bisa terlalu banyak siswa, hanya 1, 3, 4, pokoknya maksimal 10 atau bagaimana nanti kita atur. Oke, lanjut. Nah, ini peta konsepnya. Ini bab pertama. Pada bab pertama yang harus dipelajari bisnis dan bisnis online. Artinya di sini ada bisnis, kegiatan bisnis itu apa aja, terus kemudian bisnis online. Kemudian ada jenis-jenis bisnis online. Nanti saya jelaskan macam bentuknya bagaimana. Kemudian strategi pemasaran online untuk meningkatkan penjualan bisnis online. Kemudian komponen dan cara kerja bisnis online, layanan online bagi pelanggan dan pemasar, keuntungan dan kekurangan bisnis online. Oke, lanjut. Pengertian bisnis online. Apa itu bisnis online? Apakah sama dengan bisnis online dalam konsep marketing? Itu kalau kita ngomong place, paham ya, place ya, tempatnya orang menyalurkan produk, menyalurkan barang dagangan, mendisplay barang dagangan. Kalau kita ngomong secara umum berarti retail. Ngomong retail mana? Retail atau pengecer? Ada banyak, supermarket, minimarket, swalayan, hipermarket, toko, dan sebagainya. Itu offline. Paham ya sampai sini ya? Dan konsep retail atau pengecer, karena offline, itu berarti kan ada tatap muka. Bisa dikatakan kalau dalam ekonomi disebut sebagai pasar langsung, pasar nyata. Bertemunya antara penjual dan pembeli. Barang ada di situ. Transaksi ada terjadi di tempat. Nah, ini yang kita pelajari adalah online. Retail online. Retail online itu macamnya banyak. Agar lebih jelasnya, agak ngeblur ya, nggak apa-apa, aku ambil ngomong. Pengertian bisnis online adalah bisnis yang dijalankan secara online di internet. Nah, istilahnya disebut sebagai e-commerce. Prinsipnya sama seperti menjalankan bisnis offline. Ada produk, tapi produknya tidak nyata berupa gambar, berupa foto dan sebagainya. Jasa ada banyak. Ada nilai tambah atau utility yang perlu dijual agar bisa menghasilkan uang. Tetapi bedanya bisnisnya dijalankan secara online di internet. Pemasaran juga dilakukan melalui internet dan pembelinya didapat melalui internet. Sebenarnya kalau kita menjalankan bisnis secara online, peluangnya lebih besar, peluangnya lebih banyak,
peluangnya lebih banyak, lebih besar. Saya katakan begitu. Beda dengan offline. Kalau offline, misalkan saya punya toko, judulnya Toko Erwin, di Jalan Ternate nomor 4. Paling yang tahu adalah orang-orang di situ tok. Promosinya karena saya menggunakan usaha kecil berupa toko, paling-paling sebuah brosur, getok tular dari mulut ke mulut, sudah selesai. Sing ngerti orang-orang situ tok. Tapi ketika kita menggunakan konsep online, bisnis online, misalkan toko online Erwin nih kita dia, Erwin online shop, saya pasang di Instagram, saya pasang di website. Pengunjung atau calon konsumen tidak hanya daerah sekitar situ, tapi banyak, bisa di radius dalam sebuah Google itu bisa melacak sampai sejauh 1 kilometer lebih, bahkan 10 kilometer lebih, 10 kilometer lebih, dan itu bisa terjadi. Lah itu keuntungannya. Terus kemudian ada beberapa konsep bisnis online itu fleksibel, bisa dilakukan di mana saja. Kalau offline kan enggak, karena ada fisiknya, ada barangnya, paham ya? Barangnya secara nyata, penjual ada, ketok tatap muka. Oke, itu. Nah ini adalah jenis-jenis bisnis online. Yang pertama disebut sebagai sell your own product, menjual produk sendiri. Saya rasa kalian sudah paham dan ngerti, wes jualan apapun dipasang di Instagram, dipasang di WA, asalkan adalah produk sendiri. Bisnis populer saat ini untuk menjual produk sendiri yang biasanya dilakukan di internet, alat kesehatan, betul, karena kondisi pandemi, masker, sanitizer, VCO, siapa lagi lah, plosa dan sebagainya. Kemudian ada juga baju fashion, apa itu namanya, sing baju sisa, apa jenis baju sisa itu apa? Apa? Thrift, 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 thrift. Oke, thrift. Baju-baju sisa itu ya thrift, outer. Terus kemudian makanan itu sampai sekarang ada. Kita tidak perlu membuat produknya, produk makanan kan bisa lewat orang lain. Tapi kalau lewat orang lain bukan jual produk sendiri. Aku ngomong yang jual produk sendiri. Nah, kemarin kalian di kelas 10 sudah ada tugas bikin proposal. Walaupun proposalnya sopo kemarin ya, Fernando, Abim, Revansa Abim iku ngawur iku di-print kok ngono, aku gak kon ngeprint. Itu maksudnya kenapa aku nggak nyuruh ngeprint? Itu dilakukan untuk sekarang. Enggak, kamu konsep sekarang lewat proposalmu yang kamu tulis kemarin gitu. Terus kemudian ada share your own service, jual jasa yang dimiliki jasa. Aku loh bisa, saya itu bisa, Pak Erwin bisa, desain produk bisa, aku iso, desain website bisa, desain Instagram, bikin konten marketing, aku insya Allah bisa. Saya punya jasa, saya bisa install ulang laptop, komputer, saya bisa, saya jual jasa saya. Nah, seperti itu. Ini banyak kok untuk jasa, misalkan AC, cuci sepatu, itu banyak. Terus kemudian berikutnya ada affiliate marketing, mereferensikan produk orang lain, mereferensikan produk orang lain. Jadi di sini menjual atau mereferensikan produk orang lain tanpa harus memiliki produk sendiri. Istilahnya apa ya, disebut dropship. Ya kan, pernah dengar kan dropship. Nah, ini mereferensikan produk orang lain. Bisa milik orang lain, terus ya
orang lain lah pokoknya, orang lain atau teman lah. Pembayaran digunakan sistem komisi biasanya, dan setiap produk yang terjual referensi. Jadi ada referensinya, ada beberapa bentuk komisi bisnis affiliates, komisi penjualan atau pay per sale. Ada lead atau prospek, terus ada pay per lead. Untuk pembayaran-pembayaran ini nanti akan kita pelajari di bab ketiga, pembayaran untuk bisnis online, baik secara umum atau secara custom. Terus kemudian ada contextual advertising. Ya, gimana caranya contextual advertising? Membuat website dengan konten yang menarik. Ini juga nanti ada materi sendiri, insya Allah bab 4. Saya harap kalian semua bisa ngikuti materiku, jadi jangan sampai terputus, ojo sampai muales gak melok daring blas kayak kelas 10 kemarin, karena ini banyak prakteknya, dan prakteknya ini berkelanjutan. Kalau bab 1 gak ngikuti, bab 2 bingung, bab 2 bab 1 ikut, bab 2 gak ikut, bab 3 bingung, karena berkelanjutan. Jadi nanti di bab 4 itu kalian membuat website, perlu kalian ketahui website itu ada Google Sites, ada WordPress, ada Joomla, ada Blogspot. Untuk bisnis online atau toko online itu lebih banyak yang dipakai adalah WordPress dan Blogspot. Tapi untuk artikel, misalkan penulisan artikel dan sebagainya, artikel terserah lah, artikel mengenai diri sendiri atau bagaimana, atau ilmu, sharing ilmu, itu lebih banyak ke Google Site, Joomla, Drupal. Itu beberapa website. Jadi nanti kalian saya ajarkan membuat Google Site terlebih dahulu, terus membuat WordPress, Blogspot. Ketiganya harus bisa, harus mahir. Dan untuk prakteknya nanti ya tiga-tiganya itu. Wis pokoknya enak-enak, gampang. Nanti juga bisa disetting melalui HP. Nanti juga saya ajarkan. Jadi tanpa laptop bisa membuat sebuah website, konten website dengan menggunakan HP. Cuman HP itu kadang juga kurang support dengan laptop. Ya moga-moga lah nanti kita bisa tatap muka, jadi lebih enak sebenarnya. Kalau kakak kelasku yang kelas 12, ya kelas 12 ini masih sempat kemarin mereka belajar mengenai pembikinan website. Jadi begitu. Terus kemudian yang terakhir adalah site flipping. Site flipping itu adalah jual beli website. Misalkan ini Priska wis tak ajari, sudah mahir, wis pewinter bikin website canggih, konten-kontennya, ngatur video, ngatur file, ngatur domain, ngatur kodomain, ngatur apa ya. Wis nanti untuk pembelajaran website kok tak wajari detail. Terus Priska ini wis mahir, wis sudah bisa, terus bikin jasa pembikinan website, bisa bikin website terus dijual belikan. Itu duitnya akeh rek, duitnya akeh. Saya pernah bikin website itu, satu website itu dihargai pokoknya lengkap loh ya, lengkap. Mintanya dia ada hosting itu tempat inilah file, tempat file, terus ada video, dia minta video, ada gambar-gambar, terus kemudian ada map. Itu dihargai satu website 6 juta. Satu website 6 juta. Website yang sederhana saja, hanya sebuah foto-foto tanpa ada apapun, tanpa hosting, itu lebih murah sih, sekitar 3 jutaan, 4 juta lah segitu. Itu satu website loh. Lelek 2 website wis piro? 3, 4, 5 wis piro? Oke? Itu ya, set web flipping, jadi jual beli website.
Karena website ini adalah untuk saat ini sebuah profit keuntungan aset yang besar, apalagi kondisi pandemi semacam ini, kondisi pandemi. Lanjut, oke. Nah, sekarang online vs offline. Coba perhatikan ini. Online vs offline. Misalkan kalian perlu apa namanya di SS di screenshot ya, silakan di screenshot ya. Online vs offline. Bisnis online. Nah, ini vs offline, offline konvensional yang retail tadi yang aku maksud. Sekarang lo retail, coba lihat Giant, mana ada Giant? Hancur semua, gugur semua kondisi semacam ini. Tapi kalau bisnis online jalan terus. Satu, pelanggan datang ke website Anda, jadi datang ke websitemu, konsumen. Tapi kalau offline pelanggan datang ke toko, ke gudang. Ya lek cedek, lek ado. Dua, memasang iklan di internet. Pasang iklan di internet. Dan iklan itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Terus offline memasang iklan di majalah atau koran. Ya kan? Pasang iklan di majalah, di koran. Enak di majalah, koran dengan internet. Mana ada orang langganan majalah sekarang? Mana ada orang langganan koran sekarang? Beli koran dulu jarang. Tiga, kalau online makin banyak orang yang mengunjungi website sama dengan banyak calon pembeli. Kalau offline, makin banyak orang ke toko, banyak calon pembeli. Dipikir, angel gak mendatangkan orang ke toko? Susah. Apalagi PPKM. Tapi kalau melalui internet website, gampang. Apalagi pakai trik. Cara, nanti saya ajarkan trik. Agar website itu berada di halaman 1 Google. Di halaman pertama. 4. Membayar sewa web hosting dan domain. Loh, apa itu web hosting? Seperti yang saya jelaskan tadi, web hosting itu adalah tempat penyimpanan file-file pada sebuah website. Sekali lagi, web hosting itu tempat penyimpanan file. Aku mau ngomong, misalkan filenya kepingin orangnya itu ada video, ada foto-foto yang banyak, ada tulisan, ada map, itu hosting, rek. Itu namanya file, tempat penyimpanan file. Itu berarti harganya semakin mahal gitu ya. Oke, paham ya? Terus kalau domain itu apa? Alamat. Contoh, SMK IKIP SBY iku domain. Jadi kalau URL itu lengkap. URL itu domainnya lengkap. Contoh URL www.smkikipsby.sch.id iku URL. Domainnya apa? SMK IKIP SBY. Contoh lagi, misalkan www.facebook.garing.bella.com.id itu URL. Tapi domainnya adalah facebook.bella. Paham ya sampai sini ya? Terus kalau offline, membayar sewa tempat, maintenance. Maintenance itu apa ya? Merawat peralatan. Misalkan aku punya toko nih, ya nang di Jalan Teratai nomor 4 aku mau. Kan ada AC, aku gunakan AC, dirawat AC nih. Saya menggunakan mesin kasir pos, dirawat mesin kasir posnya. Saya menggunakan komputer, dirawat komputernya, di maintenance. Saya menggunakan arcilik, saya menggunakan chest chiller, saya menggunakan chiller, dirawat. Dalek moro-moro chillernya mati, tiba-tiba mati listrik, rusak, apa gak busuk semua barang-barangnya. Oke, itu. Yang kelima, bisa dikerjakan sedikit orang, cukup
Kalau online 1 orang cukup, 2 orang cukup. Tapi kalau offline nggak bisa. Apalagi kalau misalkan seandainya pengunjung banyak yang datang, nggak bisa dikerjakan 1, 2 orang. Sedikit orang nggak bisa. Oke, lanjut. Nah, ini komponen-komponen dalam bisnis online. Iki sing penting rek, komponen. Pertama, content marketing. What is the meaning content marketing? Apa sih content marketing itu? Content marketing adalah alat untuk menarik konsumen potensial ke website, ke toko online, dan blog. Bentuk konten marketing dapat berupa artikel. Bisa berupa artikel. Nanti saya ajari bikin artikel yang bagus, yang baik, yang ada unsur AIDA. Ngerti rek AIDA? Terus diajari Budwi apa dorong? AIDA. AIDA itu attention, A-nya, I-nya interest, D-nya desire, A-nya action. AIDA. Attention, perhatian, interest, ketertarikan, desire, dan action. Action berarti plus nanti ada penambahan call to action. Call to action berupa artikel, blog, presentasi, video, dan audio. Ini bentuk konten marketingnya. Ada contohnya? Ini konten marketing. Perhatikan. Ini konten marketing. Silakan mau di screenshot di SS. Seller story kontennya. Ini nanti ada tulisan, biasanya tulisan di sini panjang. Ini namanya copywriting. Atau orang awam, orang yang nggak ngerti bisnis online, nggak ngerti daring, mereka menyebutnya caption. Padahal duduk caption, nggak jane itu. Itu namanya adalah copywriting. Oke, ini contoh konten marketing. Nah, ini juga konten marketing. Ini websitenya Beauty Journal. Beauty. Ini jualan make up, alat make up. Mungkin Bella itu wis ngerti, Pak. Pernah pakai ini. Nah, sekarang search engine yang kedua. Search engine ini komponen-komponen bisnis online tadi ya, pemasaran online. Yang pertama content marketing. Terus yang kedua ini search engine optimization. Search engine adalah mesin pencarian untuk mencari informasi bisnis, produk, atau jasa. Harus menggunakan keyword. Apa keyword? Kata kunci. Jadi Google itu menjadi rujukan pencarian di internet dengan menggunakan keyword. Keyword. Sudah saya praktekkan berkali-kali, terutama untuk websitenya sekolah kita, saya pakai keyword sekolah jurusan bisnis daring pemasaran di Surabaya, sekolah terkeren di Surabaya. Ketika pengunjung mencari jurusan bisnis daring, SMK bisnis daring pemasaran, diklik langsung di halaman pertama. Itu pakai keyword. Ada caranya, ada triknya, ada strateginya. Nanti juga kalian saya ajarkan dan ini harus mampu, harus mahir. Ini kompetensinya ini di sini. Bikin SEO, Search Engine Optimization. Jadi nanti misalkan kamu punya toko online, masuk saya gak kepingin duit toko online, misalkan orang tuanya, bapak ibumu punya usaha, pasar norek, bantuin bang tuamu itu kan dapat lumayan, dapat apa namanya cuan, dapat cuan. Lah iki contoh, iki yang aku ngomong tadi. Jadi gak main-main, tidak hanya berupa artikel, tapi map langsung loh teratas. SMK Negeri 4 lewat. SMK Negeri 1 ini Jalan Semia ini SMK Negeri 1 ini tertutup ini. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 lewat. Mencari ini katanya SMK Negeri 1 Surabaya adalah sekolah terbaik di kota Surabaya, tapi website ini lewat ambek sekolah kita. Websitenya loh, ini loh terbukti. Ini mapnya. Terus kemudian berikutnya email marketing. Email marketing. Email marketing adalah apa sih? Email marketing adalah sebuah
Astagfirullah. Astagfirullah. Email marketing adalah sebuah email yang berisi materi promosi yang ditujukan kepada kelompok pengguna internet melalui email untuk mempromosikan suatu produk atau jasa. Ingat, harus aktif emailnya. Lek misalkan emailnya tidak aktif, yuk gak ada kiriman promosi. Contoh email marketing lah seperti ini. Ini bacanya di atas. Ini Yahoo. Ini contohnya email marketing ya. Contoh email marketing lah, kadang di sebelah kanan, paling kanan keluar. L'Oreal. Ini keluar karena apa? Karena emailku tak pakai terus, aktif terus ini sampai hari ini. Sehingga adalah misalkan nggak aktif, nggak keluar ini seperti ini. Terus berikutnya komponen-komponen marketing adalah kegiatan PR. Online Public Relation PR, public relation yang menggunakan internet sebagai media komunikasi. Media internet dimanfaatkan oleh PR untuk membangun merek, brand, dan memelihara kepercayaan publik. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi pakai flyer, ini namanya flyer, bukan brosur, bukan balio loh ya. Ini flyer namanya, flyer seperti ini. Terus kemudian berikutnya sosial media marketing ini yang sering dipakai. Sosial media marketing, ingat sosial media marketing tidak hanya Facebook, tidak hanya Instagram, enggak. Tidak hanya WA, Wiki juga termasuk, forum juga termasuk. Ya. Jadi ini nanti pengguna internet atau user dapat mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi jejaring sosial, wiki, forum, dan sebagainya. Contoh sosial media marketing, ini punya saya punya bisnis ini. Ini di Facebook, saya pasang di Facebook. Terus kemudian ada online advertising. Adalah metode periklanan dengan menggunakan internet dan World Wide Web, triple W tadi, dengan tujuan menyampaikan pesan, pemasaran, atau promosi untuk menarik konsumen. Metode periklanan dengan menggunakan internet. Jadi ini ngomongnya sama kayak website. Cuman online advertising ini websitenya adalah bersifat corporate, seperti corporate, punya perusahaan. Jadi ada branding, ada sales. Ada branding, ada sales. Mereka biasanya menggunakan Google AdWords. Ada contohnya gak? Lah, iki biasanya misalkan kalian nonton bioskop sing iku lho, film gratisan itu layar kaca 21. Nah, iki untuk download, misalkan download gudang lagu terus di apa ya? Script. Pernah tahu script? SCRIB. Untuk cari file dokumen, PPT, Word, itu nanti keluar biasanya seperti ini. Nah, ini contoh online advertising. Ini corporate. Nggak bisa kalau pribadi misalkan saya bikin nggak bisa, harus perusahaan ya. Ini seperti ini. Terkadang itu juga di game itu langsung keluar biasanya, ya kan. Terus kemudian ini website adalah sebuah kumpulan halaman yang saling terkait, di mana masing-masing dihubungkan dengan hyperlink. Hyperlink itu apa ya? Aku ngomong ya. Ini masih komponen loh ya, komponen bisnis online. Hyperlink itu link-link yang saling bertautan. Ini nanti juga ada prakteknya, saya ajari juga hyperlink, membuat hyperlink. Nanti website ini ada dua,
website statis dan website dinamis. Apa bedanya? Website statis ini adalah sebuah website yang tidak dapat diubah-ubah, gak bisa diubah oleh end user. Tapi kalau website dinamis adalah website yang bisa diubah-ubah. Ini contoh website. Contoh website. Ini statis. Ini juga statis. Nah, seperti ini. Ini contoh juga website yang statis. Oke. Oke, dari komponen tadi, komponen-komponen bisnis online, kalau kita ulang, masih ingat kan? Di screenshot kan itu tadi. Kalau kita ulang dari komponen-komponen tadi, bisnis online pertama ada content marketing. Terus kemudian setelah content marketing ada search engine optimization atau SEO. Ada email marketing, ada online public relation, ada social media marketing, ada online advertising, website, dan sebagainya. Oke, sekarang cara kerja bisnis online. Perhatikan awareness. Awarenessku untuk menunjukkan ini loh bisnis online ini loh ono. Bisnis online itu ada. Sehingga membuat konsumen tertarik. Interest. Terus desire. Action. Akhirnya melakukan closing atau pembelian. Ini cara kerjanya semacam ini. Silakan di screenshot sebelum saya ganti. Sudah ya, oke. Nah, keuntungan bisnis online, organisasi lebih mudah dan sederhana. 1, lebih mudah. 2, tidak terbatas ruang dan waktu, dimanapun bisa. 24 jam bisa, nggak terbatas waktu. Kerjakan sambil tiduran begini bisa, sambil rebahan bisa. Ketiga, kemudahan memilih target pasar mudah. Memilih target pasar itu gampang. Daripada misalkan offline ya sak klutek di situ tok. Di situ aja. Kecuali kalau jauh itu dari getok tular, dari mulut ke mulut. Kemudian yang keempat, kemudahan mengelola barang. Kenapa kok mudah mengelola barang? Karena ada apa tadi? Hosting. Ingat ya, tempat penyimpanan file. Ilingin terus lagi. Hosting. Karena kita pakai terus istilah-istilah ini. Tempat penyimpanan file. Filenya berupa apa? Foto. Berupa apa? Gambar, foto. Wis ada. Ada terpasang di internet. Kan mudah ngelola barang. Kalau misalkan offline, ditaruh di gudang. Ya lek gudangnya bersih, lek kena tegus. Ya belum lagi pencurian, dicuri konsumen, dicuri pegawainya dan sebagainya. Kalau di internet mana bisa, nggak bisa. Terus kemudian yang kelima, pelayanan lebih fokus karena tersentral nanti di internet. Nggak harus buka laptop dimanapun, pokoknya ada jaringan internet bisa, kan begitu. Ada HP bisa, nggak bawa HP, pokoknya anak komputer di tempat lain ada jaringan internet sudah selesai. 6. Riset pasar lebih mudah. Riset pasar lebih mudah karena nanti ada pengunjung-pengunjung, trafficnya itu kita tahu. Bahkan device-nya itu lo tahu. Device HP-nya pakai HP Oppo apa, gue tahu. Nanti habis ini tak tunjukkan bentuk riset pasarnya. Ya, habis ini tak tunjukkan setelah slide ini. Terus yang ketujuh, biaya pemasaran murah.
Murah biaya pemasaran, murah. Ngapain? Cuma internet tok. Internet sekarang juga ada yang beberapa gratis. Golek gratisan cukup nang di warung kopi. Datang ke warung kopi cuma bondo duit lima ribu sudah selesai. Kerjakan di situ. Jadi ya sebenarnya sama sih, yang namanya online itu tidak ada alasan seperti kamu kemarin tugas gak ngerjakno, nggak ngikuti daring, nggak bisa sebenarnya. Dikasih paketan kok, ada paketan dari sekolah, kemudian isok nang di warung kopi, bondo duit 5.000, mari sudah selesai. Kekurangannya ini bisnis online, mesti ada kekurangan. Biaya awal yang dibutuhkan untuk sebuah situs tinggi, biaya awalnya tinggi. Heeh, biaya awal. Tapi ada yang gratis, ono carane. Nanti saya kasih contohnya. Saya ajari juga kamu. Dua, masih banyak pelanggan yang membeli secara online terutama di daerah pedesaan. Maksudnya kurang, ini salah ngetikku. Jadi kurang banyak pelanggan yang membeli secara online terutama di daerah pedesaan. Kenapa? Yang jenenge pedesaan kok jaringan susah. Iya kan? Tiga, banyak para pelanggan yang tidak mahir menggunakan internet. Nah ini, banyak para pelanggan yang tidak mahir menggunakan internet. Banyak yang seperti itu. Kadang muridnya juga bisa menggunakan internet. Tapi kalau bisa, melek lah ya kalian ya, belajar lah. Jangan sampai apa ya namanya kalah dengan semangat, harus semangat terus belajar, semua sampai mahir sampai pinter, enak-enak rek, sumpah. Aku sudah ngerasakan kalau kamu pinter, mahir, canggih menggunakan internet, duit itu moro nang kamu, datang ke kamu, gampang cari duit, gampang cari uang. Ada anak alumni, dia pinter desain, anak BDP, bukan multimedia, BDP. Sekarang dia kuliah juga kerja ikut tadi desain bikin konten, desain dan terus, padahal kuliahnya juga kuliah di universitas swasta kalau nggak salah, swasta biaya sendiri. Saya tanya, uang kuliahmu bagaimana, apakah dari orang tuamu? Enggak pak, saya sendiri, saya bikin konten. Oh bagus, bisa rek, gampang. Empat, adanya aturan perubahan perdagangan yang terus berkembang dalam pemasaran online. Ada perubahan. Jadi perubahan-perubahan ini perdagangan terus berkembang, ini macam-macam, terutama untuk Kominfo ini. Untuk Kominfo, 5 rentan terhadap penipuan lagi, kadang nggak sesuai dengan produk. Produknya kayak wapi, ngono. Ketika datang, welek, banyak yang terjadi semacam itu. Harus benar-benar membangun kepercayaan kepada konsumen. Yang keenam, tidak membangun hubungan secara langsung. Paham ya? Soalnya kan nggak terjadi kontak secara langsung, nggak ketemu uangnya kayak apa, barangnya kayak apa, tempatnya bagaimana, konsep apa pembayarannya bagaimana, kan nggak tahu kita. Jadi nggak membangun hubungan secara langsung. Yang ketujuh, sangat tergantung pada teknologi. Listrik mati, buyar. Bagaimana bisa? Misalkan listrik mati, PLN mati, PLN mati, kan berarti internet juga mati. Tergantung teknologi, nggak bisa. Termasuk juga misalkan jaringan nggak ada, hujan deras, hujan angin, itu menyebabkan jaringan, terutama jaringan wifi, nggak bisa. Nah, ya, makanya itu sangat tergantung pada teknologi. Ini tugasnya jangan dulu ada tugas yang akan diupload. Oh ya sih, belum belum tak upload, nanti ada tugas sih, tunggu aja dulu. Nanti pokoknya kalau sudah ngupload, jangan lupa iki turn in atau action learn. Oke, sebentar saya tunjukkan apa mau. Contohnya ya, sebentar. Contoh, perhatikan traffic ya. Traffic. Traffic itu biasanya adalah pakai yang namanya Google Analytics. Nah, Google Analytics ini gratis. Gratis, bisa ngontrol
bisa ngontrol eh, apapun yang ada. Saya tak ganti. Salah. Akunku salah. Sebentar, sebentar, wait. Rek ya. Ini nanti kalian saya ajarkan bikin ini traffic untuk Google Analytics untuk mengetahui riset riset pasar. Nah, ini sudah masuk akun saya. Iki seperti ini. Nah, ini trafficnya. Nah, ini kita bisa tahu. Ini situs di sini, data situsnya. Ini jasa, ini usaha jasa, KSR Digital Studio. Real time misalkan audiens ini pengunjungnya ya, konsumenku yang pernah masuk. Cuma ini kemarin SEO-nya gak tak perbaiki, tadi kayaknya, oh iya kan, tanggal 24 ini kemarin terakhir. Nah ini seperti ini, risetnya seperti ini. Jadi kita tahu ada pengunjung baru, ada pengunjung lama. Alhamdulillah ini lumayan, pengunjung barunya adalah separuh. Lah, tampak semacam ini kita bisa tahu, tampak, ya kan? 50%, 50%. Rasio pantulan sampai 100%. Berarti ini websiteku ini baik. Websiteku bisa tahu browsernya. Ini sudah tahu semua nanti. Kita sudah tahu. Contoh misalkan real time, demografi ada. Ah, coba perhatikan. Ini barusan ada yang akses sak merek-merek kayak Samsung. Loh ini loh, Galaxy. Tapi kita nggak tahu, iki sopo sing akses, iki sopo nggak tahu, cuma tampil semacam ini. Terus termasuk jaringannya menggunakan browser apa, itu tahu semua. Sistem operasinya, iki menggunakan Chrome. Ada yang masuk menggunakan Chrome. Ini contoh SEO.
Jadi nama saya itu sudah ada di Google. Ketik nama saya lengkap, langsung Facebook teratas. Ini website saya. Lah, ini nanti saya ajari kalian seperti ini. Bikin-bikin seperti ini, website. Ini bisa tampil di halaman 1 Google. Saya coba aku ngecek SMK IKIP. Masih di halaman 1 apa enggak? Aduh, kalah, Rek. Map-nya kalah. Itu tadi yang di PowerPoint itu sebelum MPLS kemarin. Aku screenshot. Ini bulan apa ini? Mau Agustus. Wis kalah, Rek. Tapi artikelnya tetap teratas. Tanpa menyebut merek ya. Tanpa menyebut merek. Misalkan SMK IKIP, SMK IKIP jurusan BDP di Surabaya gitu, berani nyebut merek. Ini aku tanpa nyebut merek langsung artikel teratas. Artikelnya yang teratas, gak masalah. Sebenarnya SEO itu cirinya pokoknya berada di halaman 1. Ini kan halaman 1, Serek. Bukan di halaman 2 seperti ini, percuma. Di halaman 2 percuma. Di halaman 3 gitu juga percuma. Pokoknya berada di halaman 1. Saya coba tak cari yang MM. Kalah, Yon. Aduh. Website ini sing ngerambut aku kabeh ya apa wong-wong kan sing ngerambut deh. Piye? Kalah ya. Website sekolah TKKR. Aduh, kalah meneh. Kalau TKKR itu maklum ya baru, jurusan baru. Tapi dulu itu sudah pernah tak optimasi. Terus ya apa TKKR sing gurune mek loro tok Budian Nardiana sama Bu Anissa. Masa aku ya melok ngerambut iki bingung aku. SMK TKKR. Urutan loro rek. Mungkin ada yang tanya mengenai materi tadi, silakan. Mungkin yang ada yang tanya, ayo. Jadi selama ini kita jadi ini kita fokus dengan website untuk bisnis online itu ya, Pak? Jadi tidak hanya website. Ya online lah, online. Ya ikut tadi, sing komponen tadi loh. Komponen. Sementara ngikuti materiku aja dulu. Ngikuti materiku ya, oke? Haki? Oke. Iya, Pak. Ya. Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi? URL itu bisa bikin sendiri, tak, Pak? URL. Iya. Bisa. URL bisa bikin sendiri. Ya, kita dulu contohnya URL. URL itu seperti ini. 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 UR
ada URL itu ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Sip, tak tunjukkan yang gratis dan yang berbayar. Ini berbayar. Ini gratis. Coba perhatikan. Ini gratis. Ini semua URL. Ini URL jenenge. Entah itu nanti biasanya di depannya sini kalau ditulis biasa karena ini kan pada sebuah URL link, hyperlink ya. Ini maksudnya dimaksud hyperlink ini. Mesti kalau ditulis biasa kan mesti awalnya triple W atau HTTP atau HTTPS. S itu secure. Contoh kayak Facebook. Facebook itu mesti ada S, Instagram itu S. Yang perlu login pokoknya ya. Itu ada S. Ini URL yang gratis. Perhatikan, ono blogspot like pingin apa namanya berbayar bagaimana? Nggak ada tulisan iki. Iki domain ya, Erwin Cakep tanda hubung erwin.blogspot. Wis mandek teko kono. Ini adalah domain. Lalu lengkap.com. Lengkap mana? Kadang kalau ditulis di belakang sini ada ID. Lah, iki yang berbayar. Ini awalnya juga begitu. Awalnya ini dari Blogspot. Awalnya dari Blogspot begini. Gratis. Pokoknya tulisannya Blogspot, ada tulisan apa meneh? WordPress. Misalkan Haki buat di WordPress ya. Enggak tulisannya kan hakicakep.blogspot.com atau hakicakep.wordpress.com. Nah, itu berarti gratis, ya Rek ya. Paham ya? Nah, kalau ini berbayar. Misalkan websitenya Haki tadi dijadikan berbayar, bayar. Websitenya jadi berbayar ya. Nanti berubah URL, sorry maaf, URL-nya berubah menjadi hakicakep.com.id. Gak ada tulisannya blogspot, gak ada tulisannya WordPress. Sedikit dulu juga begitu. Ini smkikip.blogspot.com.id. Karena sudah menjadi sebuah website yang berbayar, gak ada tulisannya blogspot. Oke, jelas sampai sini? Ada yang tanya lagi? Sudah jelas. Nggak ada. Oke, oke. Oke, sih aku ngomong di ya dulu terkait dengan yang tadi malam tak chat. Tadi malam tak chat itu loh, Rek. Ya. Product knowledge. Ya, product knowledge. Lah, dari proposalmu kemarin itu pikiran saiki, pikiran dhisik. Jadi nanti tugasnya itu mengenai ikut tapi saya engko se isu Rek, masa tak kayak tugas. Nyantai-nyantai dhisik ae. Nyantai-nyantai dulu aja sih. Yang tadi malam itu loh. Tadi malam itu kan aku bahas masalah product knowledge. Ya, terdiri dari nama produk, 2, spesifikasi produk, 3, segmentasi pasar, 4, targeting, terus apa ya? 5 positioning, terus 6 manfaat dan fitur, terus price, terus tempat, terus promosi, terus 10 kompetitor yang ada. Itu nanti itu nanti coba kalian apa ya pikir no apa ya kira-kira ya nama produkku apa yang kemarin nih loh siapa sinom ini loh iku apik iku. Misalkan, iki aku ngasih contoh produkku. Aku punya produk sambal ikan peda. Spesifikasi produkku. Berarti saya membuat sebuah sambal berasal dari daging ikan peda dan sebagainya. Segmentasi pasarku sopo? Ibu rumah tangga. Kan nggak mungkin bapak-bapak. Aku bisa buka apa gak ya nang ini ya. Sambal.
Durung dioptimasi. Rek. Ada yang tanya mungkin? Absen wis mari kabeh ta? Sudah. Absen yang belum. Pak, belum aku, Pak. Pak, nggak ada Sudah, link. Pak. Nggak ada linknya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sebentar. Yang belum saya kirim. Tak stop ini. Ya, jangan yang belum absen jangan keluar meeting dulu ya. Kalau yang sudah absen silakan keluar. Oke, pembelajaran kita saya akhiri kalau nggak ada yang ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.